Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Bertemu kembali dengan saya Herdi Nurdin dari Enigma Pakar Edukasi. Sahabat pendidik Indonesia, saya mau berbagi pengalaman sedikit. Ketika saya jadi kepala sekolah di sebuah sekolah di Jakarta, usia sekolah itu baru 5 tahun berdiri. Tetapi saya adalah kepala sekolah yang ke-7. Kebayang nggak sahabat pendidik Indonesia? Usia sekolah baru 5 tahun, tapi sudah ganti kepala sekolah yang ke-7. Sebelum saya 1 tahun usia jabatannya. Tapi sebelumnya ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 1 bulan. Dan ini berdampak pada kepercayaan orang tua kepada sekolah tersebut. Ketika saya ditunjuk jadi kepala sekolah, pada akhirnya saya berpikir bagaimana caranya supaya sekolah ini menjadi lebih baik. Di tengah carut marut masalah yang terjadi, saya menguras energi, menguras pikiran, menguras tenaga, gimana caranya supaya guru dan kepala sekolah bersinergi, bersatu padu, bagaimana cara memajukan sekolah. Itu sekilas pengalaman yang saya alami. Mungkin sahabat pendidik pernah mendengar atau mengalami sebuah kasus di mana kepala sekolah berdebat hebat dengan gurunya, atau kepala sekolah diremehkan oleh gurunya, atau mungkin kepala sekolah yang didemo oleh gurunya, oleh siswanya. Nih, untuk kasus yang ketiga ini, kepala sekolah yang didemo oleh guru. Bahkan ada sebuah sekolah yang kepala sekolah itu didemo sama gurunya, lalu gurunya itu mengajak murid-muridnya, mengajak orang tuanya untuk mendemo kepala sekolah, yang pada akhirnya kepala sekolah nggak kuat dan keluar dari sekolah yang bersangkutan. Ini pernah saya menangani kasus yang seperti ini. Atau mungkin guru yang keluar masuk secara bersamaan, bedol desa misalkan, karena tidak sejalan dengan kepala sekolah. Tiba-tiba 1 tahun 20 orang guru, 30 orang guru serentak keluar, dan ini membuat sekolah menjadi goyang. Atau mungkin teman-teman atau sahabat pendidik mengalami sebuah kondisi di mana guru itu terkotak-kotak, padahal mereka ada di satu lingkungan sekolah yang sama. Ada kelompok A, kelompok B, apalagi kalau misalkan primordial, ada, mohon maaf, misalkan orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera, itu terkotak-kotak. Dan ini sering terjadi di sekolah. Kemudian atau guru mungkin melaporkan kejelekan kepala sekolah kepada yayasan, sehingga kebijakan-kebijakan sekolah itu dianggap selalu jelek. Karena apa yang terjadi di sekolah, di unit itu sampai ke yayasan, sehingga yayasan langsung intervensi ke unit. Atau mungkin kepala sekolah yang kesulitan menghandle guru yang senior. Kepala sekolahnya baru, gurunya sudah lebih lama ada di sekolah itu. Ini luar biasa. Dan yang berikutnya adalah guru dikeluarkan sepihak tanpa ada kesalahan yang jelas. Tiba-tiba guru yang bersangkutan dikeluarkan oleh kepala sekolah, diberhentikan mendadak. Atau mungkin bahkan yang lebih ekstrimnya, kepala sekolah dilaporkan ke dinas pendidikan sehingga dipanggil bolak-balik. Bahkan ada yang sampai masuk wartawan, ada yang masuk koran, gara-gara berseterunya kepala sekolah dengan para guru. Dan tentunya saja masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang terjadi di sekolah. Mungkin bisa jadi pengalaman saya, pengalaman teman-teman itu berbeda dengan satu sama lain, tergantung pada sekolahnya. Yang menjadi masalah adalah jika ada salah satu kasus yang terjadi di sekolah sahabat pendidik Indonesia, itu tandanya ada bibit konflik antara kepala sekolah dengan guru. Dan ini menarik untuk dibahas. Sahabat pendidik Indonesia, dari berbagai macam kasus yang saya paparkan tadi, apakah sahabat pendidik Indonesia pernah melakukan identifikasi dari kasus-kasus yang terjadi di sekolahnya? Tentunya saja saya sebagai kepala sekolah yang baru melihat kondisi
berbagai kasus yang tadi, saya harus berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Makanya saya melakukan identifikasi sumber utama dari masalah-masalah yang muncul. Karena tentunya saja saya secara pribadi tidak ingin bernasib sama dengan kepala sekolah sebelumnya yang usia jabatannya hanya 1 bulan, 3 bulan, maksimal 1 tahun. Pada akhirnya saya melakukan identifikasi dan saya menemukan 3 sumber utama konflik yang terjadi antara kepala sekolah dengan guru. Sumber yang pertama adalah struktur. Sumber yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama, alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh kepala sekolah dengan guru. Dan yang keduanya adalah cara berkomunikasinya. Sementara sumber yang ketiga adalah karena personil. Nah, beberapa pengalaman saya terkait dengan penanganan konflik ini, maka saya membagi menjadi 3 struktur tadi. 3 sumber utama dari masalah. Yang pertama itu karena struktur. Yuk kita detailkan masalah-masalah apa saja yang muncul akibat dari struktur yang terjadi. Contoh, misalkan yang pertama, kepala sekolah masih mengajar atau memiliki jabatan ganda. Nah, ini sering terjadi. Satu sisi kepala sekolah ada atasan tertinggi di satu unit. Yang kedua, di sisi yang kedua, kepala sekolah harus ngajar. Yang tugasnya sebagai guru, dia harus menyiapkan RPP, dia harus mengajar, dia harus dievaluasi, dia harus supervisi, dia harus membuat soal, dia harus menganalisis soal. Ketika jabatan dia sebagai jabatannya guru, maka yang mensupervisi itu adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sementara secara jabatan di unit, wakil kurikulum adalah bawahan langsung dari kepala sekolah, atau kepala sekolah itu atasannya wakil kurikulum, sehingga muncullah konflik di situ. Bisa jadi enak tidak enak, wakil kurikulum menilai kepala sekolah, dan ini memunculkan ketidakadilan atau perasaan tidak enak tadi ketika wakil kurikulum menilai kepala sekolah, karena di sisi yang lain kepala sekolah menilai wakil kurikulum. Contoh kasus yang kedua, misalkan kepala sekolah masih terlibat di 2 peran sekaligus dalam satu waktu. Contoh, ada sebuah sekolah yang kepala sekolahnya adalah PNS dan dia kepala sekolah di sekolah yang lain, sehingga dia memiliki peran ganda. Kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan, tapi di sisi lain di kepala sekolah di sekolah yang lain. Atau mungkin kepala sekolah sekaligus juga pengurus yayasan. Satu sisi pengurus yayasan harus mensupervisi kepala sekolah dan meminta laporan dari kepala sekolah, tetapi di sisi lain kepala sekolah melaporkan dirinya sendiri, mengevaluasi kinerjanya sendiri kepada dirinya sendiri. Nah, ini ribet urusannya ketika struktur ini tidak jelas. Jadi ini yang pertama ya, yang karena struktur tadi yang mengakibatkan konflik antara guru dengan kepala sekolah. Contoh kasus yang kedua atau masalah yang muncul yang kedua adalah Capsek terjebak masalah teknis. Biasanya kalau kepala sekolah terjebak pada tataran teknis, ini rata-rata kepala sekolah tidak paham job desk-nya, tidak paham uraian tugasnya. Mungkin karena tidak disampaikan oleh yayasan atau dia tidak mencari sendiri, sehingga dia terlibat pada hal-hal yang sangat teknis. Contoh, kepala sekolah harus menyiapkan minum. Kadang-kadang ada kepala sekolah yang buka pintu gerbang dia, nyapu juga dia, nyambut guru juga dia, ngajar juga iya, bagian keuangan juga iya. Akhirnya apa? Kepala sekolah itu tidak jelas level pekerjaannya tuh pada tataran mana. Padahal kepala sekolah itu lebih banyak pada tataran yang sangat strategis, penyiapan konsep, pembangunan jaringan, penyiapan program-program baru. Nah, kalau masalah teknis ini semua dipikirkan oleh kepala sekolah, lalu kenapa ada guru, kenapa ada wakil, kenapa ada orang-orang lain yang ada di sekolah tadi? Sehingga ini akan menjadikan sistem organisasi menjadi lebih tidak jelas. Nah, itu yang kedua, masalah yang kedua yang muncul, konflik dari kepala sekolah dengan guru.
Yang ketiga, karena leadership kepala sekolah itu sendiri. Ini terkait dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kadang-kadang paradigma kepala sekolah terkait dengan jabatan ini kan berbeda-beda. Sahabat pendidikan Indonesia, ada yang menganggap bahwa jabatan kepala sekolah itu adalah bos, jabatan tertinggi yang harus dihormati, sehingga apapun harus gila hormat gitu. Padahal kepala sekolah kan harusnya melayani. Ada kepala sekolah yang menyebarkan semua delegasinya kepada bawahannya langsung. Dia hanya duduk diam saja, ongkang-ongkang kaki. Semua yang kerja adalah gurunya. Gurunya capek, kepala sekolahnya enak. Bahkan ada kepala sekolah yang datang lebih belakang, pulang lebih awal. Nih, gaya kepemimpinan ini yang membuat guru-guru menjadi lebih tidak nyaman. Dan ini memunculkan konflik yang luar biasa. Apalagi kalau kepala sekolahnya misalkan otoriter, mau menang sendiri, apa yang dia pendapatkan, apa yang dia usulkan harus semuanya mengikuti gitu. Sementara banyak ide-ide kreatif guru yang lebih baik sebetulnya dari idenya kepala sekolah tadi. Dan ini sekali lagi sahabat pendidikan Indonesia, sangat rentan gaya kepemimpinan ini memunculkan konflik antara kepala sekolah dengan guru. Contoh kasus yang keempat yang muncul dari sumber struktur itu adalah rentang kendali yang terlalu luas. Sebetulnya satu orang pimpinan itu memiliki batas pengendalian berapa orang yang harus dia supervisi, berapa orang yang harus dia kontrol. Kalau di sebuah sekolah, gurunya misalkan 200, kepala sekolah ngontrol semuanya, mengatur semuanya, mengevaluasi semua kerjaan yang 200 orang tadi. Kebayang berapa waktu yang diperlukan, berapa tenaga yang harus disiapkan, berapa pikiran yang harus dikeluarkan oleh kepala sekolah untuk mengontrol yang 200 orang tadi. Jadi kebayang capeknya kepala sekolah, super power gitu. Kepala sekolah menjadi Superman, atau kalau perempuan kepala sekolahnya Superwoman. Ini sangat luar biasa. Nah, yang kelimanya dari konflik yang muncul gara-gara struktur adalah sistem pendelegasian yang tidak jelas. Banyak kepala sekolah yang hanya mempercayai beberapa orang saja dari gurunya, sehingga pekerjaan itu menjadi bertumpuk pada beberapa orang saja. Guru-guru yang lain tidak dilibatkan. Nah, pada akhirnya ketika guru yang lain tidak dilibatkan, dia merasa bahwa saya tidak memiliki sekolah ini karena memang saya tidak dilibatkan oleh kepala sekolah. Yang pada akhirnya guru yang tadi tidak terlibat membentuk kelompok baru. Kelompok yang mohon maaf bahasanya misalkan BSH, barisan sakit hati gitu kan ya. Sehingga dari situ muncul kelompok yang pro kepala sekolah, lalu kelompok yang tidak pro kepala sekolah. Kelompok yang memang acuh tak acuh dengan sekolah, atau kelompok yang memang bekerja keras untuk memajukan sekolah. Ini juga berbahaya. Ketika sekolah dikatakan sebagai sebuah sistem, tapi terjadi pengkotak-kotakan, terjadi fraksi-fraksi di guru-guru dan kepala sekolah itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam, penyebab dari struktur itu adalah beban kerja yang tidak adil. Guru itu pastikan memiliki beban jam mengajar, baik yang tatap muka maupun yang non tatap muka. Ada guru yang ngajarnya sedikit, ada guru yang ngajarnya banyak. Ada guru yang menjadi panitia banyak kegiatan, tapi ada guru yang tidak pernah menjadi panitia kegiatan. Dan ini menyebabkan guru-guru yang banyak kegiatan tadi, banyak memegang kegiatan tadi, kalau kompensasinya tidak seimbang dengan pekerjaannya, maka ini akan memunculkan komplain. Sementara guru yang biasa-biasa saja, daya juangnya sedikit, kemudian etos kerjanya sedikit, dia akan merasa nyantai dan merasa nyaman dengan kesedikitan pekerjaan tadi. Kalau kompensasinya sama antara guru yang kerja keras dengan guru yang biasa-biasa saja, ini pun pasti ujung-ujungnya adalah memunculkan konflik. Makanya harus ada kestabilan pekerjaan, penyebaran pekerjaan dari masing-masing guru. Nah, yang ketujuh, masalah yang muncul dari sumber masalah struktur adalah tidak adanya KPI atau Key Performance Indicator yang jelas dari kepala sekolah kepada guru. Ini yang memunculkan kebingungan bagi guru. Kepala sekolah menilai guru itu ya semaunya dia,
tanpa diketahui indikator keberhasilan guru tersebut dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, kalau ini terjadi di sebuah sekolah, maka akan sangat berbahaya karena guru akan berpersepsi dia melakukan yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, sementara penilaian kepala sekolah guru belum berbuat apa-apa. Banyak yang mengira bahwa saya sudah yang terbaik, melakukan yang terbaik, cuma penghargaan dari kepala sekolah itu tidak ada. Nah, tetapi ketika kepala sekolah versinya saya inginnya begini, tapi kok Anda melakukan seperti ini, ke gurunya begitu, sehingga disitulah muncul gap persepsi antara yang diberikan oleh guru, apa yang diinginkan oleh kepala sekolah itu berbeda pada akhirnya. Nah, ketika ada perbedaan ini, itu pun pasti akan sekali lagi memunculkan konflik. Nah, ini ada 7 masalah yang bersumber dari struktur. Sahabat pendidik Indonesia, faktor sumber konflik yang kedua adalah karena komunikasi. Nah, ada beberapa contoh kasus yang muncul karena salahnya komunikasi. Yang pertama adalah perbedaan visi dan misi. Ketika adanya perbedaan paradigma antara kepala sekolah dengan guru, maka pasti akan memunculkan ritme yang berbeda dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru, karena paradigmanya memang tidak sama. Contoh sederhana, misalkan kepala sekolah ingin menjadi sekolahnya itu sekolah bilingual, tapi kemampuan guru untuk kompetensi bahasa Inggris itu sangat lemah, sehingga akan muncul gap antara keinginan kepala sekolah yang luar biasa, sekolahnya ingin maju, tetapi guru tidak mampu mengejar apa yang menjadi keinginan kepala sekolah yang tadi. Ini sangat membebani nanti kepala sekolah, karena nanti kepala sekolah speednya akan cepat, akan tinggi, sementara guru akan sangat santai-santai saja, gitu kan ya. Contoh yang lain, misalkan sekolah ingin menjadi sekolah SPK, contoh sekolah yang memiliki kerjasama dengan pihak luar, tapi guru maunya yang biasa-biasa saja. Guru hanya beranggapan, toh sekarang muridnya sudah banyak, kemudian orang tua sudah percaya, ngapain sih jadi sekolah-sekolah yang lebih hebat dan yang lainnya. Nah, perbedaan paradigma antara kepala sekolah dengan guru tadi pasti memunculkan gap pemikiran yang sangat luar biasa, sehingga nanti kepala sekolah akan pening sendiri. Kepala sekolah itu akan capek sendiri gitu melihat kondisi gurunya seperti itu. Maka nanti kita akan bahas bagaimana cara menyamakan paradigma, dan ini menjadi penting. Yang kedua, masalah yang muncul dari komunikasi itu adalah pola komunikasi. Nah, pola komunikasi itu menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah alat atau media yang digunakan untuk berkomunikasi, dan yang kedua adalah cara yang digunakan oleh kepala sekolah atau guru dalam berkomunikasi. Contoh sederhana yang menyangkut alat, misalkan ya, yang menyangkut alat. Kepala sekolah menegur guru via WA. Pemahaman guru terhadap teguran kepala sekolah dengan membaca tulisan WA itu hanya 7%, sehingga yang 93% makna yang terkandung dari isi tulisan tadi tidak dapat dipahami oleh guru. Itu yang disebut dengan miskomunikasi, gara-gara media atau alat yang digunakan untuk berkomunikasinya salah gitu. Dan itu banyak terjadi miskomunikasi gara-gara itu. Akhirnya muncul persepsi yang berbeda, muncul perbedaan pendapat yang cukup signifikan, sehingga memunculkan konflik. Kemudian yang kedua yang menyangkut cara. Walaupun isi pesannya baik, tapi kalau kepala sekolah menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, menyampaikan kritik, menyampaikan bimbingan itu dengan cara marah-marah, dengan cara menjatuhkan, dengan cara melecehkan guru itu sendiri, dengan cara yang salah yang tidak bisa diterima secara logika dan psikis atau psikologis guru, maka itu banyak terjadi orang berantem gara-gara caranya salah. Memang betul apa yang disampaikan, pasti yang menerima pesan itu juga menyampaikan,
oh ini benar sebetulnya, cuma ketika caranya yang salah. Nah ini sekali lagi akan memunculkan persepsi yang berbeda, penerimaan yang berbeda. Gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman atau sahabat pendidik Indonesia, dari rendahnya atau dari sumber konflik yang ada yang terkait dengan komunikasi. Kepala sekolah anti kritik. Nah ini kepala sekolah anti kritik itu banyak terjadi karena menganggap bahwa jabatan kepala sekolah adalah segala-galanya. Jabatan kepala sekolah adalah bos, semua bergantung kepada dia, semua bergantung pada kepala sekolah itu, sehingga kepala sekolah tidak mau dikritik. Sistem rapat misalkan hanya one way, hanya monolog saja, guru tidak diberikan kesempatan untuk dialog, guru tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, guru tidak diberikan kesempatan untuk berekspresi. Kadang-kadang dengan model anti kritik ini, kepala sekolah itu melihat guru itu seperti paku yang muncul di permukaan dan kepala sekolah berperan sebagai palu. Jadi ketika ada kritik yang muncul langsung dipalu gitu, sehingga guru pada akhirnya menjadi antipati. Nah, ketika guru antipati dengan program yang disampaikan oleh kepala sekolah karena dia tidak diberikan kesempatan untuk berekspresi, maka yang ada guru bekerja ala kadarnya. Ketika guru bekerja ala kadarnya, hanya menggugurkan kewajiban, yang terjadi adalah stagnasi dari kemajuan sekolah. Karena guru tidak berekspresi, tidak ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh guru. Karena kalaupun berinovasi, nantinya akan mentok di kepala sekolah. Sehingga ini akan memunculkan kejenuhan bagi guru, bagi orang tua, bagi siswa. Karena sekali lagi, guru sangat ketakutan untuk berekspresi. Kalau sekolah, apalagi sekolah swasta, tidak memiliki kreativitas yang baik, maka ujung-ujungnya ya ditinggalkan. Karena muncul kejenuhan dari orang tua, muncul kejenuhan dari siswa terhadap pelayanan sekolah itu menjadi ya stagnan, tidak berubah, tidak ada progres yang luar biasa. Dan ini 3 hal ini yang dari sumber komunikasi. Yang pertama adalah pola komunikasi yang menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah alat dan medianya. Yang kedua adalah paradigma, gitu karena perbedaan visi dan misi. Dan yang ketiga adalah anti kritik. Itu sumber dari komunikasi. Sahabat pendidik Indonesia, sumber utama konflik antara kepala sekolah dengan guru yang nomor 3 itu karena personal. Personal ini menyangkut aspek kepribadian kepala sekolah atau kepribadian guru sendiri. Biasanya ada beberapa masalah yang menyebabkan aspek ini muncul. Contoh misalkan yang pertama, guru kurang pengalaman. Ketika sekolah memiliki guru baru, guru yang baru lulus dari universitas, kan tentunya saja pengalaman mereka secara praktek di lapangan dalam hal handling anak, dalam hal mengajar, itu masih minim. Kemudian kalau kepala sekolah ekspektasinya tinggi, harapannya tinggi terhadap guru tersebut, ini akan terjadi gap antara kemampuan guru, kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan harapan yang dibebankan oleh kepala sekolah terhadap guru tersebut. Dan ini akan membuat banyak waktu yang harus diberikan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru senior untuk membina guru tersebut sehingga masuk pada standar yang disesuaikan dengan keinginan kepala sekolah. Apalagi kalau di sekolah tidak ada proses magang, tidak ada proses pelatihan, tidak ada proses pendampingan, tidak ada proses tandem misalkan, atau apalagi dalam hal misalkan pelatihan yang sifatnya workshop, langsung ke daging, ilmunya mendidik misalkan. Nah ini akan memunculkan tadi gap yang sangat besar antara keinginan kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Makanya kepala sekolah harus mencari guru-guru yang paling tidak mau diatur, paling tidak mau dididik, kepala sekolahnya mau bersabar dalam
kondisi guru yang lemah kompetensinya, si guru harus memiliki kemampuan untuk belajar supaya dia cepat-cepat sesuai dengan standar yang diinginkan oleh kepala sekolah masuk pada area itu. Yang kedua, masalah yang muncul dari aspek personal adalah one man show. Kepala sekolah sulit mempercayai orang lain sehingga kepercayaan pekerjaan itu harus dia yang melakukan. Dan kalau ini terjadi, nanti kepala sekolah punya dua penyakit. Yang pertama migrain, yang kedua vertigo. Karena pusing mikirin semua pekerjaan dia harus yang handle. Sementara harusnya kan ada aspek pendelegasian, misalkan ya pembagian tugas yang jelas antara satu guru dengan guru yang lainnya. Kalau semua pekerjaan itu yang menghandle adalah kepala sekolah, ya dia seperti sedang menggali kuburannya sendiri, gitu kan ya. Kenapa? Ya karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Tidak bisa semua orang mengerjakan atau satu orang mengerjakan semua hal. Dan kasihan kepala sekolah dengan model yang seperti ini, one man show. Akhirnya depend on. Kalau sekolah sudah depend on, bukan by system, maka ketika kepala sekolah itu pergi, akan ada proses perubahan yang berbeda dari kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru, atau ada paradigma yang berbeda antara kalau kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru. Atau mungkin yang kedua, kepala sekolah memang perfeksionis, terlalu perfeksionis, standarnya harus dengan sesuai standarnya dia. Padahal tadi kan kemampuan guru itu kan berbeda-beda gitu kan. Ada satu guru yang dalam satu waktu bisa mengerjakan beberapa hal. Ada guru yang hanya fokus pada satu pekerjaan, baru selesai pekerjaan, nah dia baru menerima pekerjaan yang lainnya gitu kan. Nah kalau guru kemudian dipaksa untuk mengikuti standarnya kepala sekolah yang perfeksionis tadi, maka ujung-ujungnya kepala sekolah pusing karena semua pekerjaannya dia ujung-ujungnya tidak bisa dilepaskan kepada orang lain, sehingga proses kaderisasi pada guru-guru menjadi tidak ada. Itu yang kedua terkait dengan one man show. Kepala sekolah ingin bermain sendiri. Yang ketiga, aspek yang muncul dari persoalan personalitas atau personal adalah senioritas. Ini biasanya terjadi kepada kepala sekolah yang baru menjabat. Kemudian di sekolah itu banyak guru-guru senior. Leadership itu, sahabat pendidik Indonesia, itu dibangun dari dua hal. Yang pertama dari aspek sosial, yang kedua dari aspek kewenangan. Pengaruh yang secara sosial, contoh guru senior kan pasti sudah banyak dikenal oleh guru-guru yang lainnya, sudah lebih lama, kemudian sudah punya pengaruh yang luar biasa ke orang tua, ke yayasan, ke guru-guru yang lainnya. Tetapi dia tidak punya kewenangan. Sementara kepala sekolahnya baru yang dikasih kewenangan. Sehingga ketika muncul senioritas kayak tadi, maka akan ada dua pimpinan, dua orang yang memiliki pengaruh. Yang pertama kepala sekolah yang diberikan kewenangan oleh yayasan untuk memimpin, tetapi ada guru senior yang punya pengaruh secara sosial kepada guru-guru. Kalau kepala sekolah berseberangan pendapat dengan guru senior yang ada di sekolah, nah itu pasti memunculkan konflik karena kebijakan sekolah akan selalu ditentang oleh guru yang bersangkutan, sehingga semua program sekolah tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Yang akhirnya kalau ketika sekolah programnya tidak bisa berjalan dengan baik, ujung-ujungnya kan pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh guru kepada siapa? Kepada siswa, kepada orang tua. Kalau pelayanannya kurang baik, maka ya sekali lagi muncul komplain dari orang tua, dari siswa terkait dengan tadi pelayanan yang diberikan oleh guru. Dan ini sangat berpengaruh terhadap roda organisasi sebuah sekolah. Yang keempat, aspek yang sangat biasa muncul di
masalah karena personalitas adalah pimpinan yang baper. Ini terkait dengan pimpinan yang punya kepribadian yang agak sedikit berbeda dengan perilakunya guru. Misalkan pimpinan gampang kesinggung, gampang marah, gampang temperamental gitu kan ya. Luar biasa. Kalau punya pimpinan baper, guru-guru itu akan sangat tidak nyaman bekerja dengan pimpinan yang sangat baper. Padahal seharusnya pimpinan kan melayani, bukan hanya untuk dilayani, tapi